Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Lupus Custom. Konten kali ini akan berisi tentang cara pengecasan aki ya. Nah, ini kebetulan saya lagi ngecas aki dan kita bahas tuntas nanti tentang aki dan charge-nya ini. Nah, ini sebelum ngecas aki kita bahas dulu chargernya ini ya. Chargernya ini adalah kalau nggak salah trafonya itu menggunakan yang 10 ampere, keluarannya itu 18 volt atau 20 volt. Saya kasih kiprok motor. Nah, jadi arus 20 volt tadi dirubah oleh kiprok motor menjadi 14, sekian ya ini. Ini udah sesuai dengan 10% lebih besar dari voltase aki. Karena voltase aki itu 12 volt. Tegangan yang diizinkan untuk ngecas aki 10% lebih besar dari voltase aki. Ini udah dilengkapi kipas, cuma manual, belum ada digitalnya seperti ini. Jadi saya kasih pakai voltmeter. Sebelum ngecas aki, kita pastikan dulu arusnya itu masuk apa tidak. Nah, ini arusnya masuk apa tidak. Dalam charger ini menghasilkan arus apa tidak, yaitu dengan dikasih digital seperti ini, voltmeter digital, karena cas aki saya ini masih manual. Oke, di sektor pengecas akinya sudah saya terangkan, insya Allah lengkap ya. Kita belajar bersama di sini, saya bukannya untuk menggurui. Oke, kita ke sektor aki. Ini aki saya, aki mobil, yaitu 12 volt 60 ampere. Dengan ketahanan di sini pabriknya ini 20 jam. Aki di sini itu memiliki dua komponen, yaitu sel atau perangkat timah di dalamnya dan air aki. Lah, aki ini yang paling bagus memang dicas 10% lebih besar dari voltase aki tersebut. Ini kan 12 volt, berarti dicasnya itu sekitar 14, atau 13, sesuai dengan pengecasan alternator yang ada di mobil atau pengecasan yang ada di motor. Itu 13, atau 14, yang paling bagus karena untuk usia aki tersebut. Kalau dicas berlebih, misal 15 volt, itu aki akan rusak dan aki akan panas. Sel-selnya sini juga rusak nanti kalau dicas 15 volt lebih. Jadi sahabat subscriber, lebih baik kalau ngecas jangan yang pakai yang fast charging. Lebih baik yang seperti ini, lama tapi aman dan auto cut off kalau pakai kiprok ya. Insya Allah auto cut off kalau pakai kiprok. Kemudian yang kita perhatikan di sini yaitu air aki. Air aki H2SO4, elektrolit asam sulfat. Di sini kan ini ada plastik yang transparan ya. Kita bisa lihat level dari air akinya. Kalau udah mencapai di bawah sini, lebih baik kita isi. Jangan sampai di upper. Yang paling baik itu di tengah-tengah sini. Yang paling bagus di tengah-tengah sini. Kalau di upper atau di atas sini, nanti akan meludak. Air akinya meludak, sedangkan air aki itu bersifat korosi. Kena logam itu karat, kena kulit gatel, kena plastik merusak, dan aki ketika dicas itu mengeluarkan gas asam dari lubang-lubang sini. Lubang tutupnya ini kan ada lubang ditutupnya ini. Makanya di aki itu tidak boleh vakum, tidak boleh ini apa istilahnya vakum ya, harus ada pengeluaran gas. Itu sebabnya kenapa aki itu biasanya ditempatkan di luar mobil atau di dekat mesin, tidak di dalam kabin mobil. Karena aki setiap dicas itu mengeluarkan gas asam. Kalau kehirup di paru-paru itu gatal dan menimbulkan batuk. Kalau dalam jangka panjang itu tidak bagus.
Nah, jadi yang perlu diperhatikan air akinya harus dicek terus. Kalau yang aki-aki sekarang itu udah ada tandanya di sini. Yang paling bagus ya, yang mahal itu. Kalau di sini biru masih bagus, hijau itu perlu perawatan, kalau merah itu udah tidak bagus. Yang ada di sini, yang aki-aki paling sekarang itu. Harganya pun berbeda, tapi fungsinya sama. Yang penting kita ampernya ini harus besar. Kalau untuk mobil ya, ampere kan mempengaruhi kapasitas aki tersebut. Jadi 12 volt besar lah istilahnya ketahanannya. Begitu juga aki kering. Aki kering tuh sama aja sih sebenarnya. H2SO4 tapi bentuknya jelly. Makanya nggak bisa diisi. Tapi untuk yang sekarang ini itu rata-rata diakali di gergaji sini, gergaji ya. Kemudian diisi jelly lagi atau diisi air aki. Seperti itu. Cuma yang katanya yang jelly atau aki kering itu bebas perawatan, tapi sebenarnya juga sama. Jelinya itu juga bisa mengeras atau berkurang, atau nanti performanya tidak seperti 100% lagi, mungkin bisa 50 atau 20% lagi dari akinya tersebut. Intinya pengecasan itu harus 10% ya, 10% lebih besar dari voltase aki tersebut. Misal 12 harus ya sekitar 14, ini. Misal 24 volt, aki yang truk-truk itu, aki bis itu kan 24 volt. Pengecasannya harus 27 atau 28 volt, seperti itu. Kalau perawatannya sama yang saya jelaskan tadi. Gitu aja, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.